Halo semuanya, selamat datang di Veritas Q&A. Bersama aku, Selmianti. Aku merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Petra. Nah, Veritas Q&A ini merupakan veritas yang disediakan oleh pelayanan mahasiswa untuk menjadi wadah bagi kita semua yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen. Sebelumnya aku mengucapin thank you buat teman-teman semua yang sudah mengisi form yang telah kami sediakan, dan hari ini pertanyaan teman-teman akan dijawab. Nah, seperti yang teman-teman semua lihat di sini, aku tidak sendirian dan tentunya juga bukan aku yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, karena di sini aku sudah bersama dengan pembicara kita yang luar biasa, ada Pak Andika. Nah, halo teman-teman. Ya, beliau yang akan menjawab setiap pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di form Q&A. Mungkin sebelumnya Pak Andika bisa sedikit perkenalan. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Andika Wibisono. Saya sendiri sebagai dosen UK Petra. Saya mengajar agama dan hidup bermakna. Kalau dulu itu namanya filsafat agama ya. Nah, kalau sekarang agama dan hidup bermakna. Nah, saya mengajar di sini sudah mulai dari sejak 2016. Nah, sampai sekarang. Nah, itu aja. Oke, Pak. Nah, kalau akhir-akhir ini kesibukannya mungkin ngapain aja nih, Pak? Ya, kesibukan saya ya mengajar, terus kemudian saya pelayanan di gereja-gereja, saya mengadakan webinar, seminar tentang apologetika, seminar doktrinal, dan juga mengajar Bible study secara online. Itu saja. Oke Pak, nah guys, sekarang langsung saja kita akan masuk ke inti acara kita hari ini. Aku akan membacakan setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tanyakan dan akan dijawab oleh Pak Wibisono. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kita akan memulai dari pertanyaan yang tercantum di poster kita. Dan pertanyaan ini juga lumayan banyak ditanyakan oleh teman-teman sekalian, yaitu mengapa nih Pak kita harus berdoa? Tuhan kan sudah menentukan masa depan kita, dan juga kita tahu kalau Tuhan itu mengontrol segala sesuatu. Nah, kadang juga kita berdoa tapi Tuhan itu nggak langsung mengabulkan doa kita. Itu gimana Pak? Ya, pertama-tama yang kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu doa, gitu ya. Dari pertanyaan ini kan seolah mengasumsikan bahwa kalau berdoa harus selalu terkabul. Kalau berdoa harus selalu terjawab. Nah, sementara Alkitab sendiri mengajarkan tentang doa itu seperti apa. Kalau menurut catatan Alkitab, ya dari berbagai teks di dalam Alkitab, entah itu Perjanjian Lama atau entah Perjanjian Baru, sebenarnya doa itu kan adalah olah batin. Gitu ya. Dimana ketika dia berdoa, diharapkan yang diutamakan dia itu adalah suatu perubahan hati, perubahan hidup, dan kemudian di mana batin dia semakin hari semakin mengenal Kristus, gitu kan? Sehingga melalui doa itu dia dibimbing untuk makin lama makin serupa dengan Kristus. Nah, itu sebetulnya kan utamanya berdoa itu kan adalah itu. Nah, makanya ketika Yesus misalkan di dalam kitab Matius ya teman-teman ya, ketika dia melihat ada orang yang kusuk sekali berdoa, ada orang yang berdoa di pinggir-pinggir jalan, gitu ya. Bahkan ada orang yang berdoa di bait Allah. Secara kasat mata, orangnya sangat religius. Suka sekali berdoa. Tetapi Yesus justru malah menegur orang yang demikian karena motif batinnya, motif hatinya salah ketika dia berdoa. Ada yang berdoa itu didasari karena supaya dia dipuji orang. Nah, berarti ini motivasi doanya juga sudah salah. Doa religius tetapi hatinya sama sekali tidak menunjukkan kerendahan hati. Tidak ada olah batin di dalamnya. Nah, maka Yesus mengkritik orang seperti ini. Orang yang seperti ini katanya sesungguhnya dia sudah mendapatkan upahnya. Apa upahnya? Ya pujian manusia itu. Nah, ada lagi yang di ayat bawahnya kalau kita lihat di Matius pasal 6, maka di situ Yesus juga mengkritik orang yang berdoa dengan bertele-tele. Nah, kenapa mereka berdoa dengan bertele-tele? Wah, kalimatnya bagus sekali, kalimatnya banyak sekali. Tetapi di dalam doanya itu, yang bertele-tele itu berangkat dari sebuah satu prasangka atau asumsi bahwa dengan banyaknya kata-kata, Tuhan akan tergerak untuk mengabulkan doanya. Yesus pun juga mengkritik yang seperti ini. Lalu Yesus menjelaskan bahwa sesungguhnya Bapamu itu sudah tahu apa yang kamu perlukan.
Nah, dari kalimat itu Yesus ingin mengajarkan bahwa seorang yang berdoa adalah seseorang yang didasari dengan doa yang penuh dengan keyakinan. Nah, keyakinan dan percaya bahwa Allah memelihara dan menyediakan hidup, ya kan, menyediakan apa yang dia perlukan di dalam kehidupan ini. Nah, itu adalah doa. Dan mungkin ada dari ucapan seorang bapak gereja ya, yang bernama Yesaya sang penyendiri, dia mengatakan seseorang itu batinnya itu dikotori oleh hal-hal yang dari luar. Misal kemudian dendam, kemudian hati yang najis. Orang yang memiliki hal-hal seperti ini di dalam batinnya tidak akan dapat berdoa. Nah, karena itu doa itu sebenarnya adalah datang kepada Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan dengan olah batin, dengan hati yang bersih, agar melalui doa itu kuasa Tuhan turun menaunginya dan membawa dia melalui doa itu makin lama makin serupa dengan Tuhan. Dan urusan pengabulan doa itu semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh, Yesus sendiri berdoa, "Jika engkau berkenan, lalukanlah cawan ini daripadaku," yaitu maksudnya cawan penderitaan. Pertanyaannya, apakah Bapa menjawab doa Yesus dengan cara melalukan cawan itu? Tidak. Betul kan? Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa seperti sang anak Allah taat kepada Bapanya, demikian kita pun juga harus taat karena kita adalah anak-anak Allah. Paulus pun juga sudah 3 kali berdoa katanya supaya utusan iblis undur daripada dirinya, karena utusan iblis itu seperti duri dalam daging. Apa duri dalam daging itu? Kalau kita lihat ayat di bawahnya, kesesakan, penderitaan, ya kan, aniaya, itulah duri dalam daging yang dia doa supaya Tuhan cabut itu daripada dirinya. Tetapi jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan bilang, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu," sufficient. Bahwa anugerah Tuhan itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi segala persoalan yang dia hadapi di dalam pelayanannya. Dan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi semakin sempurna. Jawaban Tuhan mengubahkan cara pandang Paulus di dalam memahami realita hidup yang penuh dengan kesulitan. Tidak dikabulkan, tetapi jawaban Tuhan justru mengolah batinnya, mengubahkan hidupnya untuk semakin mengenal Tuhan. Seharusnya itulah yang terlebih dahulu dipahami sebagai doa. Itu saja mungkin dari saya. Jadi doa itu merupakan salah satu sarana juga kita untuk menjadi serupa dengan Kristus ya Pak. Jadi nggak hanya kita berdoa karena aku pengen rumah, aku nggak ada makanan, seperti itu. Betul sekali. Terus Tuhan mengabulkan doa kita dan Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doa kita, seperti itu. Betul sekali. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kenapa ada orang-orang pilihan yang ditetapkan Tuhan dari awal? Kalau begitu, apa gunanya pengabaran Injil sampai ke ujung dunia itu supaya orang-orang pilihan itu dikenal Yesus? Oke. Pertanyaan ini sebenarnya kan terkait dengan doktrin predestinasi sebenarnya ya. Nah, hidup kita memang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya predestinasi Allah. Dan predestinasi itu teman-teman adalah Alkitabiah. Karena teks itu ada di dalam Alkitab. Kata predestinasi itu ada di dalam Alkitab. Cuman hal pertama yang harus saya sampaikan terlebih dahulu itu, apa sih itu predestinasi? Gitu ya. Kalau misalkan ini saya buka ya Alkitab dari Roma pasal yang ke-8. Yang ke-29. Semua orang yang dipilihnya dari semula. Sebenarnya dalam bahasa Yunani adalah semua orang yang diketahuinya atau dikenalnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula, dipredestinasikan ini, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti kalau ditanya, apa itu predestinasi? Predestinasi manusia yang sesungguhnya adalah dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dengan gambar Kristus itu. Gitu ya. Kenapa predestinasi itu berbicara mengenai predestinasi keserupaan dengan Kristus? Karena di dalam Kejadian pasal 1, di situ Allah berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Ya kan? Nah, gambar dalam Kolose 1 ayat yang ke-15 kalau tidak salah ya.
Kolose 1 ayat yang ke-15, di situ disebutkan siapa gambar itu? Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Berarti gambar Allah di sini adalah Sang Kristus. Nah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Itu berarti menjadikan manusia menurut Sang Kristus. Berarti Kristus itulah yang menjadi pola bagi penciptaan manusia. Dan alasan kenapa Kristus menjadi pola bagi penciptaan manusia, karena dari sejak kekal manusia yang diketahuinya tadi itu adalah manusia yang dipredestinasikan untuk serupa dengan Sang gambar. Nah, bukan hanya itu, maka Kristus pun juga ya menjadi pola ini di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 1 itu juga adalah rupa. Kristus adalah rupa. Ya kan, makanya Tuhan menciptakan manusia menurut rupa kita. Nah, kata rupa dalam bahasa Yunani itu memakai kata homoiosis. Nah, kata osis di akhiran kata Yunani tadi itu bukanlah sebuah state atau keadaan, tetapi sebuah proses pertumbuhan. Jadi artinya orang itu diciptakan menurut polanya. Siapa pola penciptaan manusia? Sang Kristus itu. Nah, sehingga ketika manusia diciptakan, manusia itu memiliki segala hal yang mulia dan baik dari Allah, yaitu manusia suci, kudus, berkodrat benar. Terus kemudian manusia itu punya kehendak bebas. Nah, di dalam kodrat yang baik, di dalam kodrat yang mulia, dan di dalam kehendak bebasnya ini, manusia juga dipanggil untuk bertumbuh berjalan serupa dengan Sang Kristus itu. Kenapa seperti ini? Harus seperti ini manusia, karena sejak semula manusia dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Nah, persoalan kedua terkait predestinasi tadi, pertanyaannya untuk apa penginjilan, ya kan? Seolah-olah manusia itu tidak punya kehendak bebas sama sekali. Nah, kalau kita berbicara predestinasi, penetapan Allah sejak kekal, maka kita pun juga harus berbicara mengenai kemahatauan Allah dari sejak kekal. Nah, dari sejak kekal, Allah itu sebenarnya sangat tahu siapa-siapa saja yang mau taat dan bekerja sama dengan anugerah Allah secara umum. Jadi Allah ini memberikan anugerah secara umum itu kepada semua manusia, gitu ya. Nah, anugerah umum ini menerangi hati setiap manusia. Menerangi hati setiap manusia sehingga manusia yang mau taat dan mau bekerja sama dengan anugerah yang menerangi ini, maka manusia itu diberikan anugerah khusus. Mereka ini yang kemudian di dalam kekekalan Allah juga menjadi orang yang dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, di dalam pemahaman ini maka kita dapat memahami sebenarnya apa yang dikatakan oleh Roma 8 ayat 29. Bahwa semua orang yang diketahuinya dari sejak semula. Diketahui apa? Diketahui bahwa mereka percaya dan mau taat dengan anugerah itu. Mereka yang diketahui Allah sejak semula mau taat dan bekerja sama dengan anugerah itu, mereka jugalah yang dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, jadi tidak ada benturan dengan pemberitaan Injil. Ya, penginjilan itu justru menjadi dasar bahwa orang yang percaya kepada Kristus itu dipulihkan kembali sesuai dengan kodrat semula, yaitu menjadi segambar dan bertumbuh dalam keserupaan dengan Allah, karena manusia sudah menyimpang dari itu semua. Nah, itu jawaban saya. Jadi kita semua, seluruh umat manusia ini adalah orang pilihan Allah. Gini, semua manusia itu diberi anugerah oleh Tuhan, gitu ya. Tetapi bagi mereka yang mau taat dan bekerja sama dengan anugerah yang menerangi itu, mereka itulah yang dipredestinasikan untuk menjadi serupa dengan gambar Kristus. Itu persoalannya di situ. Oke, Ya. baik Pak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya ini agak to the point banget ya Pak, tapi justru itu yang kita juga tunggu. Manusia diciptakan oleh Allah itu menjadi mulia di matanya atau justru menjadi laknat? Iya. Seorang murid dari Rasul Yohanes kalau tidak salah, namanya Irenaeus dari Lyons. Dia mengatakan bahwa manusia itu diciptakan di dalam dan oleh Kristus. Gitu ya. Sehingga manusia yang diciptakan di dalam dan oleh Kristus ini menjadi pusat dari segala ciptaan yang ada, sementara Kristus itu menjadi pusat dari segala sesuatu yang telah diciptakan.
Manusia adalah ciptaan yang utama, unggul di antara semua ciptaan. Kristus itu adalah pusat dari segala yang telah diciptakan. Nah, itu dulu. Nah, karena manusia itu diciptakan di dalam dan oleh Kristus, maka sesungguhnya kodrat manusia pada dasarnya itu seperti Allah. Dalam arti manusia punya kehendak bebas seperti Allah. Manusia punya kekudusan, punya kesucian, punya kemurnian di dalam dirinya. Tentu saja dalam kapasitas sebagai manusia, ya kan? Tidak persis dalam arti dia setara dengan Allah. Tetapi manusia punya kodrat yang mulia dan baik di dalam dirinya. Jadi kalau tadi ditanya, pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia itu mulia atau laknat? Jawabannya mulia. Karena sekali lagi, pola penciptaan manusia adalah Sang Kristus sebagai gambar Allah. Dan sejak semula dipanggil bertumbuh menjadi serupa dengan Allah itu. Nah, tetapi di dalam perjalanannya manusia ini kan tidak taat kepada Tuhan, sehingga manusia itu menjadi gambar Allah itu menjadi gelap, menjadi kotor, menjadi rusak, sehingga manusia itu melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam kehidupannya. Nah, penyimpangan-penyimpangan inilah yang terwujud di dalam bentuk perbuatan, yaitu perbuatan yang laknat. Nah, orang yang percaya kepada Sang Kristus berarti sebenarnya kembali kepada kodrat asal, di mana manusia dapat dimungkinkan untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang suci, kudus, benar, dan mulia itu tadi. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah sejak semula itu emang mulia, tapi karena dosalah yang membuat kita mengikuti kegelapan-kegelapan dan ya Betul. justru menjadi laknat seperti Betul. itu. Oke, nah untuk pertanyaan yang selanjutnya, mengapa saya harus tetap percaya kepada Tuhan? Sementara Tuhan itu mengambil semua hal yang menurut saya sangat penting dan berharga dalam hidup saya. Itu gimana, Pak? Ya, baik. Saya mungkin memberikan sebuah pertanyaan filosofis juga. Kalau tidak percaya, apakah berarti terjamin hidupmu menjadi sebaliknya? Gitu ya. Coba pertanyaannya boleh diulang itu tadi. Ini menarik pertanyaan ini. Terus? Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan sementara Tuhan mengambil semua hal yang menurut saya sangat penting dan berharga dalam hidup Berarti banyak hal berharga dalam diri dia yang dia merasa kehilangan. Iya. Iya kan? Iya. Logikanya, kalau dia tidak bertuhan, apakah dapat dipastikan dia tidak kehilangan apa-apa? Nah, itu kan belum tentu kan? Iya. Nah, mengapa kamu perlu percaya kepada Tuhan? Menurut jawaban perspektif iman Kristen, karena di dalam Tuhanlah terletak kekuatanmu. Makanya Paulus itu mengatakan, I can do all things through Christ who strengthens me. Aku bisa melakukan apapun saja karena Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan ini, jawaban ini sangat rohani sebenarnya. Sangat mistik menurut saya ya. Sangat mistik. Karena apa? Anugerah Tuhan menaungi ketika kita di dalam kelemahan. Anugerah menaungi ketika kita tidak memiliki apapun. Dan sebenarnya yang saya mau beritahu bahwa ketika kita ada hal-hal yang berharga dalam diri kita yang mulai satu persatu hilang dari kita, sesungguhnya kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa di situ Tuhan ingin membersihkan kita, membersihkan batin kita, mungkin saja dari ketergantungan hal-hal yang selama ini kita anggap berharga. Nah, gitu ya. Mungkin selama ini yang berharga bagi kita adalah uang. Bagi kita yang berharga mungkin adalah harta. Nah, Tuhan ingin menguduskan batin kita, Tuhan ingin membersihkan hati kita dari ketergantungan kita akan hal itu. Nah, tentu saja diizinkannya kita untuk mengalami kehilangan akan hal-hal yang berharga. Tetapi pasti dan yakinlah bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, mau itu penderitaan, kesesakan, atau penderitaan apa saja yang kita alami, dipastikan bahwa itu adalah cara Tuhan mendidik kita agar kita dapat mengambil bagian dalam pengudusannya. Kalau kita dididik seperti itu, berarti kita dianggapnya sebagai anak. Ya, bukan anak-anak gampang atau anak-anak sembarangan. Jadi, kehilangan hal yang berharga memang menyakitkan. Tetapi di dalam Tuhan, kamu mendapatkan penghiburan yang berlimpah-limpah, mendapat kekuatan. Jadi kamu tetap perlu percaya Tuhan, karena Tuhan yang tepat menjadi andalanmu, tempat engkau itu bernaung sehingga engkau dapat terus dipelihara di dalam Dia. Itu jawaban saya. Jadi kehilangan ini salah satu alat Tuhan ya untuk menyadarkan kita kembali kalau ternyata fokus kita sudah terlalu ke hal-hal yang berharga ini. Betul. Ya, oke Pak. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa bukti Tuhan benar ada dan pernah hidup di 2000 tahun yang lalu?
jika Tuhan itu ada, kenapa kita anaknya bisa jatuh ke dalam dosa? Iya, ini sebenarnya ada dua konsep pertanyaan ya. Iya. Yang pertama, apa bukti bahwa Tuhan itu hidup 2000 tahun yang lalu? Asumsinya berarti mengasumsikan ini kepada Yesus. Ya kan, 2000 tahun yang lalu. Yesus hidup 2000 tahun yang lalu itu kalau mau diminta buktinya dalam arti bentuk video tentu saja tidak ada. Iya kan? Karena di zaman itu tidak ada CCTV, tidak ada alat yang merekam dalam bentuk video. Tetapi yang menarik, keberadaan Tuhan di dunia ini 2000 tahun lalu itu bisa dibuktikan dengan kesaksian para saksi mata. Gitu ya, dengan kesaksian para saksi mata, dan di mana para saksi mata itulah yang menulis Injil dan surat-surat. Nah, kesaksian saksi mata mau dari dulu sampai sekarang itu sangat diutamakan. Polisi misalkan mau mengusut pembunuhan, yang diminta keterangan saksi mata. Betul ya? Ada kecelakaan yang diminta keterangan saksi mata. Berarti keterangan saksi mata ini mau dari dulu sampai sekarang adalah keterangan yang paling akurat. Gitu ya. Nah, di dalam Alkitab itu penulis-penulisnya khususnya PB itu banyak sekali keterangan saksi mata. Penulis Injil 4-4-nya itu saksi mata. Lukas itu adalah salah satu murid dari 70 murid. Menurut keterangan dari Hippolytus dari Roma. Itu salah satu dari 70 murid. Itu Lukas. Markus itu adalah saudara ya atau keluarga dari Rasul Petrus. Sehingga apa yang didengar dari Markus itu bersumber dari Petrus sang saksi mata. Ya kan? Matius itu adalah pemungut cukai yang menjadi murid Yesus langsung. Yohanes yang mengikuti Yesus sampai pada hari dia disalib, itu murid Yesus langsung. Ya kan? Paulus dijumpai oleh Yesus langsung dan kemudian kerasulannya diteguhkan oleh 3 soko guru, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, jadi dengan peneguhan-peneguhan demikian, sesungguhnya bukti bahwa Yesus itu ada dari sejak 2000 tahun yang lalu itu dapat dilihat dari keterangan-keterangan saksi mata ini. Termasuk itu bukti dari kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya. Memang tidak pernah dialami oleh manusia pada umumnya. Karena itulah kematian, kebangkitan, dan kenaikan yang memiliki suatu makna teologis yang menyelamatkan sebenarnya bagi kita. Nah, terkait dengan pertanyaan kedua tadi, jika Tuhan itu ada, kenapa kita anaknya bisa jatuh dalam dosa? Karena kamu punya kehendak bebas, teman-teman. Ya, kamu punya kehendak bebas, kamu bisa memilih untuk melakukan apa yang benar dan melakukan apa yang melawan daripada kehendaknya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena Tuhan ada, seolah-olah keberadaan Tuhan itu membuat kamu menjadi berhenti dari berbuat dosa itu sama sekali secara otomatis. Tidak demikian. Tuhan ada, Tuhan memberi perintahnya, memberi ajarannya, hidupilah ajaran itu. Ajaran Tuhanlah yang akan membuatmu itu bisa berhenti dari segala dorongan hawa nafsu untuk berbuat dosa. Karena ada benih ilahi yang ditanamkan di dalammu karena engkau percaya Kristus. Garap itu, lakukan itu, kembangkan itu, kerjakan keselamatanmu di dalam Tuhan. Itu. Ya. Jadi bukti Tuhan pernah hidup di 2000 tahun Yesus ya, lebih tepatnya bukti Yesus pernah hidup di 2000 tahun yang lalu, kuncinya itu membaca Alkitab ya Pak. Iya betul. Semuanya sudah tercantumkan di Alkitab, secara khusus di Perjanjian Baru ya Pak. Baru. Iya. Nah, kenapa kok kita bisa jatuh ke dalam dosa? Ya karena yaitu tadi kita punya kehendak bebas dan Tuhan juga nggak ada secara fisik ya Pak, langsung di depan kita kayak oh stop, kamu nggak boleh melakukan itu salah. Betul. Iya, oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ini pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman. Saya punya pacar dan dia pernah chat ke aku bilang, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Tapi dari kalimatnya ini sebenarnya aku itu mual dan aku berpikir bahwa kalimatnya itu salah. Karena sebenarnya dia itu seharusnya berkata kalau aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Wah, ini pasangan yang sangat ini ya Pak. Iya. Saya merasa bahwa saya telah mengambil alih hatinya yang seharusnya untuk Tuhan. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana sebaiknya kita menjelaskan dan berkomunikasi kepada pacar agar tidak menjadikan kita yang utama, melainkan menjadikan Tuhan yang terutama? Iya.
Terkadang sebuah pernyataan aku tidak bisa hidup tanpa kamu itu ya kan seharusnya Tuhan gitu kan. Iya. Ya itu harusnya dimengerti apakah itu ungkapan karena bucin, nah, ya kan? Iya. Atau karena memang ungkapan rasa sayang seseorang, gitu ya? Karena apa? Karena mungkin pasangannya itu dianggap sudah melengkapi hidupnya, ya kan? Dianggap pasangannya itu dapat mengubah atau membawa dia hidup jauh lebih takut akan Tuhan, gitu kan? Nah, dia mungkin memiliki sebuah ungkapan kasih sayang. Karena pengalaman-pengalaman itu, maka dia memiliki ungkapan kasih sayang, ya aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Karena apa? Karena ya memang bagi dia pasangannya itu bisa sudah memberkati dia di dalam spiritual, memenuhi kebutuhan emosinya, kasih sayang dan sebagainya itu tadi. Tapi kalau pernyataan aku nggak bisa hidup tanpa kamu itu adalah bucin, nah gitu ya, sehingga pasangan kita itu salah satunya itu akhirnya memang benar-benar kita tahu menggantikan Tuhan, gitu ya, yang harusnya memang ibadah, harusnya berdoa, tetapi kalau sudah pacarnya nelpon, ibadahnya ditinggalin. Kemungkinan itu adalah bucin. Nah, yang seperti inilah yang perlu diluruskan, gitu ya. Harus diluruskan bahwa hidup kita ini yang terutama adalah Tuhan, bukan menjadi bucin masalah cinta itu tadi. Tapi kalau hanya sekedar ungkapan kasih sayang yang wajar-wajar saja, pasangan kita ya tidak sampai meninggalkan Tuhan, dia tetap serius dengan Tuhan, dia tetap terus menjalankan tanggung jawab dia sebagai seorang Kristen yang baik, kuliahnya atau hubungannya dengan keluarga juga tidak menjadi rusak. Saya rasa ungkapan itu sendiri adalah ungkapan kasih sayang saja dan bukan ungkapan yang perlu dihadapi dengan cara kaku. Nggak perlu lah, gitu. Itu dari saya sih seperti itu. Oke, jadi kita juga perlu memastikan ya, meskipun dia ngomong ke kita, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, tapi kita harus memastikan apakah doanya masih tetap berjalan, ibadahnya tetap berjalan, seperti itu ya Pak? Betul. Oke, nah ini salah satu pesannya buat teman-teman mungkin yang saat ini lagi bucin-bucinnya. Seperti itu ya Pak. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau kita menjadi agen Central Intelligence Agency atau menjadi tentara dan lain-lainnya, berarti kita harus datang ke medan perang kan ya, membawa senjata dengan embel-embel untuk membela diri. Nah, apakah kita diperbolehkan untuk menembak orang padahal Tuhan bilang jangan membunuh? Jadi kayak ini karena udah pekerjaannya ya Pak yang seperti itu, sementara dari Tuhan sendiri tidak mengizinkan kita untuk membunuh, itu seperti apa Pak? Perintah jangan membunuh itu ada konteks. Jadi kita tidak bisa memahami satu perintah tersebut terlepas dari konteksnya. Nah, konteks utama daripada perintah itu kan sebenarnya adalah mengasihi sesama. Gitu ya, mengasihi sesama. Nah, tentu saja di dalam konteks mengasihi sesama ini, perintah jangan membunuh seharusnya dipahami bahwa seseorang tidak boleh, secara sederhana nih, tidak boleh atas dasar kebencian, atas dasar kemarahan, atas dasar dendam, lalu membunuh sesamanya. Nah, seolah-olah orang itu menjadi orang yang sangat bengis, sangat sadis dan tidak pro dengan kehidupan. Nah, maka itu orang yang mengasihi sesama, tindak tanduknya dia tidak sampai kepada melukai atau membunuh, ya, atau bahkan memarahi orang lain atau dendam dan sebagainya. Ya kan, kalau dia mengasihi orang lain, tidak mungkin dia membunuh. Tetapi ketika kebencian itu mulai muncul di dalam hati, maka dia pasti akan masuk kepada tindakan atau aksi membunuh. Salah satu perbandingan misalkan, di teks yang sama, di perintah jangan membunuh, ada juga perintah jangan berzina. Betul ya? Iya. Nah, Yesus memberikan penjelasan yang jangan berzina itu seperti apa? Di kitab Keluaran pasal 20, 10 perintah Allah jangan berzina itu berzina secara fisik. Tetapi Yesus memberikan dasar, kenapa sih orang itu sampai berzina secara fisik? Karena di dalam hatinya dia sudah berzina ketika dia memandang seorang perempuan dengan nafsu birahi di dalam batinnya. Nah, ketika dia sudah memandang seperti itu, maka itu kalau diikuti itu akan menjadi sebuah aksi perzinahan secara fisik. Nah, hal yang sama juga dengan membunuh sebenarnya. Akar dari membunuh itu kan sebenarnya adalah kebencian, kemarahan yang tidak terkontrol, dendam dan sebagainya. Nah, itulah yang
harus dipahami di dalam konteks membunuh di dalam perintah Allah ini. Nah, jadi ketika seorang memiliki kasih di dalam hatinya kepada sesama, maka membunuh itu menjadi terhindarkan. Tetapi kalau kemarahan, kebencian, dengki, dendam itu menguasai hatinya, maka tindakannya adalah tindakan yang penuh dengan nafsu kedagingan, salah satunya adalah membunuh. Nah, soal menjadi agen penegak hukum itu ya berarti kan, menjadi penegak hukum itu tidak menjadi soal. Karena apa? Karena penegak hukum atau pemerintah, Alkitab katakan itu pun juga dipilih Allah untuk melampiaskan murka Allah, keadilan Allah kepada orang-orang yang jahat. Nah, jadi dalam hal ini penegak hukum tidak bisa dikenakan hukum jangan membunuh yang konteksnya sama sekali tidak ada kaitannya sebenarnya. Nah, itu saja mungkin dari saya. Oke Pak, jadi konteks membunuh kalau untuk para penegak keadilan gitu ya, mereka tuh juga alat yang dipakai Tuhan ya untuk orang-orang yang melakukan kejahatannya. Ya, betul. Oke, nah untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah rasa jenuh dalam menjalani rutinitas seperti mengikuti ibadah atau persekutuan itu wajar? Jika wajar, bagaimana cara kita untuk menghadapi atau mengatasi rasa jenuh tersebut? Iya. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwa rasa jenuh itu adalah hal yang sangat wajar karena itu kan merupakan bagian daripada kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Ibadah dan sebagainya. Dan saya juga perlu tekankan bahwa persekutuan atau ibadah itu ya teman-teman ya, itu bukan hanya sekedar kalian datang ke gereja atau ibadah di hari Minggu. Gitu ya. Kalau kita sudah berbicara tentang persekutuan atau ibadah, doamu di rumah pun itu juga merupakan ibadah atau persekutuan dengan Tuhan. Gitu ya. Makanya ketika kita berdoa, ketika kita sembahyang di rumah, maka itu sudah menjadi sebuah persekutuan. Di mana memang kalau kita bersekutu rutin bisa ada titik jenuh, tetapi jangan ikuti kejenuhan itu. Jangan ikuti. Kejenuhan itu adalah suatu wujud di mana kita itu dibuat malas oleh kedagingan kita agar kita jauh dari persekutuan. Nah, karena itu harus dilawan. Kedagingan itu harus dimatikan. Karena berawal dari rasa jenuh, kalau diikuti akan beruntut kepada rasa malas. Nanti kalau sudah terbiasa malas, kita mengikuti kedagingan jauh dari ibadah dan persekutuan dengan Tuhan, baik itu di gereja maupun di rumah saat kita berdoa itu, kita dijauhkan darinya, maka kita tidak punya pertahanan di dalam hidup ini menghadapi segala serangan-serangan hawa nafsu yang muncul dari dalam diri kita. Nah, ya kan? Maka itu Alkitab katakan, bagi mereka yang sudah ada di dalam Kristus, hendaklah dosa jangan berkuasa dalam tubuhmu yang fana. Nah, bagaimana caranya agar dosa tidak berkuasa dalam tubuh yang fana? Ya dilawan. Ya kan? Ketika itu muncul, kita harus matikan, kita harus disiplinkan diri kita untuk menjalani kehidupan spiritualitas kita, yaitu bersekutu dan beribadah itu. Ya kan? Kalau kita membiasakan diri kita beribadah bersekutu seperti itu, maka nanti kita akan lihat bagaimana anugerah Tuhan, rahmat Allah akan terus menghilangkan kita dari rasa jenuh dan rasa malas itu, sehingga kita menjadi orang yang suka sekali beribadah. Bahkan ibadah itu menjadi title kita. Berarti orang melihat Kristen adalah orang yang berdoa, adalah orang yang beribadah. Harus sampai ke titik itu. Nah, itu saja dari saya. Iya, jadi kuncinya ketika kita sudah menghadapi rasa jenuh, kita tidak boleh mengikuti rasa itu ya Pak. Betul. Melainkan kita harus melawan, kita harus tetap bersekutu, harus tetap beribadah meskipun dalam hati kita mulai jenuh. Betul sekali. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah Tuhan di Perjanjian Lama berbeda dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Baru? Soalnya Tuhan yang ada di Perjanjian Lama terlihat lebih keras sampai dia memusnahkan semua orang Amalek. Dan di Perjanjian Baru kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang penuh kasih, sabar, dan memaafkan. Ya. Bagaimana Pak? Tuhan Perjanjian Lama dengan Tuhan Perjanjian Baru itu tidak berbeda. Ya, sebelumnya saya memberitahu bahwa berdasarkan sejarah gereja, orang yang membedakan bahwa Tuhan PL dengan Tuhan PB itu berbeda itu adalah bidat Markion. Nah, jadi ada penyesat Markion di zaman para bapak gereja itu hidup di dalam sejarah gereja. Dia membedakan bahwa Tuhan PL dengan Tuhan PB itu berbeda karena alasan yang sama tadi. Gitu ya.
Jadi teman-teman, jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran tunggal sebenarnya. Gitu ya. Allah yang Esa di dalam Alkitab itu disebut sebagai Sang Bapa. Nah, yang berdiam di dalam diri Sang Bapa secara kekal, yang satu hakikat itu adalah Sang Firman yang kita kenal sebagai anak Allah, dan di mana Dia yang datang ke dunia menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus. Nah, perhatikan ketika Yesus ada di dunia, berapa kali di dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Injil Yohanes ya, Dia menyatakan apa yang kulakukan berasal dari Bapakku. Apa yang kuajarkan berasal dari Bapakku. Bahkan Dia mengatakan, orang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, ini membuktikan bahwa Allah ya yang ada di PL itu dengan Yesus Sang Firman yang menjadi manusia yang tertulis di PB itu tidak berbeda. Yesus sendiri menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti Tuhan PL dengan Tuhan BB itu tidak berbeda. Tetapi satu zat hakikat dalam kekekalan. Bapa itu Allah yang Esa, yang di dalamnya ada Firman, yang Firman menjadi manusia, yang memperkenalkan siapa Allah itu yang sebenarnya melalui dirinya. Kenapa begitu? Karena Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia itu di dalam kitab Ibrani, dalam kitab Kolose tadi, Ibrani 1 ayat 2, Kolose 1 ayat 15, disebut sebagai gambar Allah. Namanya gambar itu dia identik dengan Allah Bapa itu. Gitu ya. Maka apa yang ada pada gambar Allah, itu jugalah yang ada pada Allah Bapa itu sendiri. Nah, sehingga tidak berbeda ya teman-teman ya. Itu saja dari saya. Nah, itu teman-teman. Jadi Tuhan yang ada di Perjanjian Lama dan Tuhan yang ada di Perjanjian Baru itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, oke, pertanyaan yang kita bahas cukup sampai di sini dulu, Pak. Nah, aku mau menginformasikan kepada kita semua kalau tanggal 28 September 2022 itu akan diadakan Q&A lagi. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung atau punya pertanyaan lanjutan dari jawaban dari Pak Andika tadi, bisa langsung ditanyakan di form yang nanti akan kami tuliskan di deskripsi konten ini. Nah, aku juga mau bilang thank you kepada Pak Andika yang telah membagikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman semua yang ada di sini sesuai dengan perspektif Alkitab. Sama-sama. Ya, aku berharap kiranya secara khusus yang kita juga sudah bertanya dan mungkin yang tidak bertanya yang menonton konten ini bisa mendapatkan hal yang baru dan pemahamannya bisa semakin dikuatkan tentang iman Kristen. Amin. Ya, so guys, acara kita cukup sampai di sini dulu dan aku ingatkan sekali lagi kalau masih ada yang punya pertanyaan jangan sungkan-sungkan, silakan langsung ditanyakan di form yang akan nanti kami letakkan di deskripsi konten ini. Nah, teman-teman, aku mau mengapresiasi buat kalian semua yang sudah memberikan pertanyaan melalui Google Form dan juga melalui question box di Instagram. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi kami akan mengambil salah satu pertanyaan dengan cara spin wheels yang ada di seperti di layar ini. Kami akan spin dan yang pertanyaannya keluar itulah yang akan mendapatkan giveaway. Nanti kami dari tim Q&A akan menghubungi teman-teman semua, akan menghubungi teman-teman sebagai pemenang dan teman-teman yang menang akan mendapatkan hadiah dari Q&A. Silakan bisa langsung diputar. Oke, teman-teman, kita tunggu sebentar ya untuk melihat siapa yang memenangkan giveaway kita ini. Oke. Nah, sepertinya ada sedikit kendala. It's okay teman-teman, nanti tetap akan kami rekam dan akan kami tampilkan di YouTube Pelma Petra di akhir dari Q&A ini. So,
Dan giveaway ini nggak hanya berhenti di Q&A pertama ini ya teman-teman. Nanti di Q&A selanjutnya bakal tetap ada giveaway tersebut. Nah, kembali lagi nih untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, daripada disimpan nanti malah menjadi salib untuk kita, menjadi beban. Tunggu apa lagi, langsung ditanyakan dan kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dengan pembicara yang tentunya juga sudah berpengalaman. Ya. Oke, Veritas Q&A sampai di sini. Bisakah saya meminta kesediaan Pak Andika untuk menutup dalam doa? Ya, baik, mari teman-teman kita semua berdoa. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Anak, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu, ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Pada saat siang hari ini kami mengucap syukur ya Bapa, atas segala kesempatan yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat mengadakan Veritas Q&A, sehingga setiap jawaban yang diberikan boleh memberkati setiap kami. Dan biarlah melalui Veritas Q&A ini setiap teman-teman yang mendengar boleh semakin kritis terhadap imannya, boleh semakin ingin tahu tentang apa yang mereka percaya, dan juga bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Engkau. Dan kiranya Engkau memberkati Veritas Q&A yang akan datang. Kiranya Engkau juga memberkati setiap kami dengan pertanyaan yang baik dan jawaban-jawaban yang terbaik pula. Terima kasih ya Allah Tritunggal Maha Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sekali lagi thank you Pak Andika yang Sama-sama. telah menjawab pertanyaan ini, dan thank you juga untuk teman-teman semua yang sudah bertanya maupun yang sudah mengikuti podcast ini dari awal hingga selesai. See you di next Veritas and God bless you. Jadi pemenang dari giveaway kita kali ini yaitu yang bertanya tentang saya punya pacar dan dia pernah chat bilang aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Oke, selamat kepada pemenangnya dan setelah ini akan kami hubungi. Terima kasih.